Tiveros. Pak Handito, ini kalau kita bicara banjir, tadi Pak Handito bilang sampai nerobos itu ya, banjir itu ya. Apa yang dilakukan pada saat nerobos? Sambil nerobos, saya sambil berdoa mungkin? Sambil berdoa, sambil nulis artikel. Dan keluarlah artikel dengan judul Dancing in the Rain. Dancing in the Rain. Tapi itu terinspirasi oleh teman saya ketika saya lagi di tengah banjir begitu, dia kirim BBM gitu. Pesannya inilah kalau lagi banjir, Dancing in the Rain. Gitu. Jadi jangan berhenti sebetulnya. Saya jadi ingat ada satu kutipan, kalau nggak salah Vivian Green ya, ini saya catat. Vivian Green pernah bilang, life is not about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Ini jangan-jangan memang kutipan dari sana juga itu. Iya. Terus Frank Sinatra juga pernah nyanyi. Frank Sinatra juga pernah nyanyi yang dia bilang just singing in the rain, dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Jadi sebetulnya walaupun hujan, ya kita nggak mesti harus bersedih begitu mungkin Pak ya. Tapi bagaimana kita menikmati? Atau kalau memang Vivian sama Frank beda ininya ya, pendekatannya. Kalau Vivian mengatakan loh, kalau kita sedang lagi ada masalah, masalah kan memang bukan sesuatu untuk dihindari, tapi untuk diselesaikan. Intinya kan, gitu kita. Ya. Tapi kalau Frank kan ya kita nikmati hujan lah kan gitu ya. Kan karena hujan itu enak juga ya. Paling tidak untuk bermain-main hujan kan gitu. Tetapi dalam konteks kita kali ini kalau kita bicara perusahaan menghadapi masalah itu, apalagi kalau masalahnya besar kan gitu ya. Dan kemudian juga dihadapi oleh perusahaan yang besar gitu. Memang tidak bisa diselesaikan dengan begitu saja kan, dengan bermain-main kan nggak bisa kan begitu. Saya rasa kalau kita melihat pengalaman kemarin, inspirasi yang diberikan oleh Pak Gubernur Jakarta, Pak Jokowi itu bisa memberi sesuatu yang bisa kita tarik, benang lurus kepada pengelolaan bisnis. Apa yang dilakukan? Kalau kita lihat yang dilakukan oleh Pak Gubernur, ya gitu ya, Pak Jokowi, dia mengatakan bahwa dalam rangka menyiapkan banjir, yang dia lakukan yang pertama adalah menyiapkan diri kan gitu. Setelah dia menyiapkan diri, dia kemudian berprinsip bahwa kita harus menjaga atau menyiapkan diri untuk hal yang terburuk kan begitu. Yang ketiga, dia kemudian melakukan sesuatu yang ayo kita urusin banjirnya ini. Kalau istilah saja itu belajar berperang itu ya dengan berperang kan gitu. Yang keempat yang dia lakukan kerja kan gitu. Yang kelima kemudian komunikasikan kemajuan. Yang pertama yang kita coba lihat, menyiapkan diri. Kalau kita lihat, kalau begitu lihat, kalau ini mengutip dari pengalamannya Pak Gubernur ini ya, Pak Jokowi kan gitu ya. Gubernur Jakarta waktu itu mengatakan ketika baru dilantik, dia bilang yuk kita menyiapkan diri. Dia datang ke kali-kali ya. Kita ingat waktu itu dia masuk ke kali, beresin sampah-sampah yang nyumbat sungai kan gitu, bahkan tanggul yang dirasa nggak bagus dia perbaiki kan gitu. Kalau kita bawa pengalaman ini dalam konteks pengelolaan di bisnis gitu, langkah pertama menyiapkan diri memang harus dilakukan. Perusahaan, apalagi kalau perusahaan itu besar, memang harus bersiap. Suatu ketika masalah besar akan terjadi. Sehingga kalau itu benar-benar datang nggak apa-apa. Apa yang dia lakukan? Paling nggak kalau kita belajar dari pengalaman inspirasi banjir yang di Jakarta, satu adalah kemudian kita membersihkan sampah kan gitu, membersihkan sampah di sungai. Kalau di bisnis juga begitu, apalagi kalau perusahaan udah besar, seringkali karena pengalaman besarnya kan kerjasama baik kan, saking baiknya seringkali menghasilkan kroni-kroni kan gitu, menghasilkan geng-geng gitu, jadi gangster kan gitu. Dan itu adalah sampah-sampah dalam dunia bisnis. Iya, gitu. Jadi perusahaan kalau mau menjadi besar, langkah persiapan yang dilakukan adalah bersihin sampah-sampah itu kan gitu. Berat, susah karena itu jadi kroni yang dia harus bersihkan kan gitu. Nah, kroni itu jangan kemudian diartikan sebagai sesuatu yang harus ditembak mati begitu kan gitu. Dibersihkan itu kan bisa dicuci kan gitu ya. Tapi kemudian yang kedua juga memperbaiki tanggul, ya kan. Wah, kalau nanti banjir datang besar, wah ini harus siapin tanggulnya paling tidak, sehingga tidak luber kemana-mana terlalu cepat kan gitu. Nah, dalam pengelolaan perusahaan, kalau kita bicara tentang tanggul, kita bisa bicara tentang bagaimana perusahaan meningkatkan budaya kerjanya. Yang perusahaan ini kalau makin besar, kalau dalam ini kan RB melakukan penelitian TILS ya, Transforming into Large Enterprises. Kita lihat bahwa kalau perusahaan sudah makin besar dan kemudian dia menikmati kebesarannya, seringkali membuat segala sesuatunya seperti rutin kan gitu. Sesuatu yang dianggap pengen meningkatkan itu dianggap musuh kan gitu. Wah, apain sih susah-susah, gini aja sudah beres gitu. Jadi kayak mencoba mempertahankan status quo gitu ya. Iya, dan ini banyak dialami oleh perusahaan-perusahaan besar, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga begitu. Kayak tadi ambil contoh perusahaan-perusahaan elektronika dari Jepang juga kadang-kadang wah kita kan udah hebat kan gitu. Nah, ini yang harus dibersihkan memang. Menyiapkan diri terhadap terjadinya masalah harus dilakukan. Paling tidak dalam case ini ya bersihin sampah
dan perkuat tanggul kan begitu. Iya, nah ini kan tapi kadang-kadang banyak juga pebisnis ketika tertimpa badai atau banjir masalah ini, Pak Handito, ini kadang-kadang mereka merasa, aduh nggak bisa nih, ini berat banget nih, kayaknya udah susah gitu. Nah ini gimana nih Pak Handito? Iya, memang hal kedua adalah menyiapkan diri untuk hal yang terburuk kan begitu. Mentalnya artinya memang harus disiapkan. Begitu. Jadi kalau kita sudah menyiapkan diri dan sebentar lagi banjir datang kan gitu, apa yang harus dilakukan kan gitu. Nah pada posisi seperti itu memang pemimpin di bisnis harus menyiapkan, pemimpin di sini bisa pemimpin yang tertinggi, bisa di level-level yang di bawahnya ya. Pemimpin harus menyiapkan kondisi terburuknya kan gitu. Harus ngomong kepada karyawannya, kepada konsumennya, kepada agen-agennya barangkali kita sedang menghadapi masalah begini. Kalau the unexpected gitu ya. Iya, kalau nanti nggak diselesaikan, ya tolong ini ya menyesuaikan diri kan gitu. Dari sana diharapkan akan muncul nanti ini ya paling nggak perhatian, kepedulian. Iya ya, kita memang harus memperbaiki diri. Memang ada juga yang biarin aja dah. Itu kalau terjadi, makanya itu ya biasanya ngomong begini sampah tadi harus dibersihin dulu tuh sampahnya memang.